Gue ngerasa kayak alat ini tuh ekspresif banget gitu karena Ekspresif? iya karena dia kayak mendekati suara manusia kan. Jadi, dia paling sering dihina justru sama bokap gue sendiri sih. Oh, bokap lo. Bokap Sama lo. Oh, bokap bokap lo gue. keras nih Bokap gue ngajarnya. lumayan keras untuk Lumayan keras. ngajarin musik dan lain-lain Oke. gitu.
Halo guys, welcome back. Balik lagi bersama gue Alvin Wiryanata. Kali ini gue kedatangan tamu spesial, ya. Bukan hanya spesial orangnya, gaya mainnya, alatnya juga. Ya karena kebanyakan orang kan berpikir bahwa wah jazz ini piano, saxophone, apalagi tuh drum, apalagi gitar. Nah ini violin. Welcome to my podcast Dika Casmala. Yeah. Yeah. Halo teman-teman semuanya. Oke. Ya Dik, apa kabar? Baik Mas Alvin. Survive nggak nih? Survive untungnya Survive sampai saat ini. sampai saat amin. Artinya hidup lo bisa terjaga sampai saat ini ya. Oke. Lo sekarang main musik aja totalitas atau gimana? Ya untuk saat ini sampai saat ini total di musik aja, main Total, musik. udah? Total main musik Udah. aja, nggak ada yang lain, main musik aja. Oke. Karena memang tujuannya ya pingin jadi musisi dari dulu, Dari awal. dari gitu. awal. Oke. Oke guys, jadi tadi kan kita udah saksikan permainan dia ya. Jadi kenapa gua undang dia karena satu sangat menginspirasi ya. Sangat buat gue sangat terinspirasi juga sama lo nih, Dik. Jadi Waduh, makasih. iya, jadi lu buat workshop juga kan? Iya. Terus juga gue ngelihat jarang pemain biola ya, Biola, violin anything. ya, yang kayak lo model ya. Pertama gue akan tanya ke lo, Yaps. kenapa lo suka musik ya? Kenapa gue suka musik? Mungkin gue bisa jawab dengan lumayan simpel. Iya. Karena gue tumbuh di keluarga musik. Tumbuh di keluarga musik. Betul. Berarti privilege tuh ya? Iya. Tuh. Bisa disebut. Oke, seperti itu, oke, iya. Coba apa yang membuat lo, gue mau main alat nih gitu. Oke. Ya pertama gue tumbuh di keluarga musik, terus bokap gue kebetulan adalah pemain piano dan kebetulan juga berkutat di dunia jazz juga, sempat Oke. main juga lama dengan almarhum Om Emong Raharjo juga. Oke. Bokap almarhum. Ya. Salah satunya itu. Terus ya lihat bokap main kan dari kecil, ya otomatis jadi ke-trigger kan kayak Iya. wah jadi pengen main nih. Nah habis itu bokap kayak ngenalin alat musik, mau les musik nggak gitu. Terus entah kenapa setelah mau dilesin musik milihnya biola, udah itu aja. Oh, lo pilih biola ya? Iya. Mungkin seksi kali ya? Atau gimana? Nggak tahu ya, karena waktu itu masih kecil, belum ngerti konsep kata seksi. Iya bener juga. Maaf guys, ini kesana kita. Oke, terus lu juga gini ya. Selain itu juga lu dikenal sebagai Ya. musisi yang multi genre ya. Semua lo hajar. Bener gak tuh? Ya banyak orang bilang seperti itu sih. Cuman kalau gua sendiri sih lebih tepatnya adalah supaya lebih bisa survive aja. Oleh latar belakang gitu ya. Enggak sih sebenarnya kalau itu jawab bercandanya. Oke, gimana? Kalau seriusnya memang gue tuh seneng banget sih dengar segala jenis musik Segala jenis apapun. Walaupun gue dikenalin awalnya tuh ya jazz karena bokap kan main jazz juga kan gitu. Oh, bukan klasik ya? Bukan klasik justru. Oke. Dia main klasik itu setelah gue ngambil biola itu. Metodenya kan belajar klasik dan lain-lain, ya udah Oke. jadi kenal. Oh jadi awalnya klasik dulu tapi belajar lu klasik dulu ya? Belajar klasik dulu. Lu kenalnya jazz dulu nih sebenarnya. Tapi sebelumnya dengernya jazz dan lain-lain gitu. Wih. Karena kan dulu kan ikut bokap masih Oke. manggung di mana gue datang, oh nonton kayak gini. Jadi Oke. tahun jazz duluan. Wah. Baru klasik. Jadi lu bisa sekarang begini nih main dengan teknisnya yang mumpuni, setuju nggak karena klasik dulu gitu ya? Atau enggak? Ya gue setuju itu gitu. Karena Oke. untuk di alat gue tuh di violin tuh kayak sebelum mempelajari musiknya dulu Ya. itu harus kayak kenal karakter sama anatomi alat musiknya itu sendiri Oke, gitu. oke. Nah, di klasik itu membahas itu kayak bowing, kayak fingering dan lain-lain, posisi berdirinya, posisi menahan biolanya seperti apa gitu. Jadi itu Oke. sangat membantu banget klasik, Sangat ya? sangat membantu. Kalau lu disuruh milih nih, Ya. sekarang nih, Ya. jazz, klasik, pop, lu pilih mana? Jazz. Wih. Kalau disuruh pilih ya jazz. Kalau disuruh pilih jazz ya? Jazz gua. Kenapa? Bukan susah. Bukan orang kan suka gimana ya? Aduh. Musiknya juga kan spontanitas. Jadi maksudnya Iya, iya. setiap kali belajarin lyrics mungkin atau bedah-bedah nggak ada berhentinya tuh kayak gitu.
Iya, kalau gua ngerasa ya dari semua genre yang gue pelajarin kayak ya paling ngena itu ya di jazz karena kayak di situ kayak ada kebebasan yang kita Oke. bisa buat sendiri dan lain-lain. Nah, kalau di klasik tuh gue ngerasa kayak wah gila sih ini kayak harus bener-bener detail banget, perfect banget Iya, yang kayak betul. wah kayak begini gitu aja Betul. begitu gitu. Tapi ya emang harus begitu gitu. Sedangkan kalau di jazz tuh kayak gue bisa mainin misalkan kayak gue mainin solar kayak tadi kayak Iya. dengan cara gue sendiri Dengan gitu. cara lu sendiri, Iya. betul. Kalau di klasik kan hampir rata-rata mungkin ada beberapa yang beda cuman kayak semuanya itu presisi banget gitu. Oke. Jadi gue lebih suka jazz sih. Wah, ada. Jadi buat temen-temen nih kenapa alasannya jazz ya kalian udah dengar dari Dika sendiri. Iya. Oke. Lu boleh nggak sharing metode latihan lu untuk jazz tuh gimana? Untuk jazz, oke, pertama kalau menurut gua ketika mempelajari sesuatu musik Iya. apapun genrenya khususnya jazz, satu hal yang gua lakukan pertama adalah mendengar dulu. Oh, lu denger dulu Iya, nih. gua dengar dulu. Gua nggak ke yang teori dulu atau Oke. yang lain-lain atau menganalisa dulu, tapi gua denger dulu. Karena menurut gua musik itu bahan bakunya adalah sound gitu. Jadi kayak ya kan bahan bakunya sound. Jadi kalau kita mau tahu bunyinya blues scale misalkan atau mau tahu bunyinya pentatonic scale ya, kita harus denger dulu. Oh, bunyinya seperti ini. Tak tak tak. Oke. Lalu setelah kita dengar ya kita analisa gitu. Oke. Jadi gue sistemnya trial dan error juga kalau belajar gitu. Karena dengan trial error itu kan jadi kita nemuin terus formulasi-formulasi yang baru gitu. Terus metode latihan lu berjam-jam langsung mungkin 3 jam atau nyicil-nyicil, Dik? Kayak Nah, misalnya- kalau masalah jam ya gue tuh nggak pernah patokin gitu. precise-nya nih Nggak, berapa? karena menurut gue kayak ketika gue lagi asik ya udah kadang-kadang tiba-tiba gue wah udah 2 jam, udah 3 jam nih, udah 4 Oke. jam gitu kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada yang dituju aja gitu. Misalkan gue scale ini gue belum lancar nih, gue harus sampai scale harus bisa mainin scale ini dengan nyaman gitu. Kalau udah nyaman ya udah itu udah dapat goalsnya menurut gue. Oke. Jadi lu udah ada goal sendiri. Lu mungkin enggak mungkin buat catatan gitu atau gimana? Buat catatan kayak goalsnya gua bulan ini gua mesti Itu yang gue lakukan ketika gue pergi ke sekolah. Jadi gue nggak ngerjain PR, gue nyatetnya kayak gitu. Oke. Emang lu udah garisnya ke sono. Iya, karena ya udah gitu kan. menarik ke Oke. situ. Ya. Oke, terus menurut lu nih misalnya kalau lu belajar licks gitu ya. Iya, Misalnya iya. ya kan kayak tadi kan gua dengar lu juga licksnya udah jadi satu sama bahasa lo ya. Iya, Jadi dia udah phrasing lu juga udah jadi satu lah. Iya. Jadi lebih baik mana nih? Belajarnya lo mungkin transposin 12 key, misalnya satu licks nih lu transpose 12 key berjam-jam atau lu cicil. Misalnya jam 12 nih gua ulik licks ini, terus ntar jam ini gua masukin lagi, ngulik lagi pakai metronom atau gimana? Kalau licks sih ngomongin belajar Kalau licks ya. masalah licks ya, kalau masalah licks gue juga pelajarin cuman kalau gue nggak sampai 12 key sih. Karena kalau menurut gue Sorry. ya Oke. kalau menurut gue kan alat gue ini kan kayak spesifik banget kan kayak dan gue pun kalau mau apalagi di violin itu kan kayak bukan alat yang dominan kayak yang piano atau saxophone dan lain-lain. Gue pun denger licksnya pun dari instrumen lain gitu. Jadi kayak gue ambil yang itu memungkinkan di violin gitu. Jadi gue ambil. Jadi nggak semuanya gue all key. Kadang-kadang ada yang beberapa key kayak di violin ini sebenarnya nggak terlalu nyaman ya. Jadi nggak gue ambil. Jadi yang buat gue nyaman aja gitu. Lalu ntar begitu lu main sama pemain lain misalnya di key yang lu nggak ambil itu gimana? Misalkan gua nggak ngambil kayak gitu ya, gua main sesuai dengan ini aja, senyamannya aja dengan key-nya aja, dengan sesuainya aja, nggak harus sama juga kan, mungkin licksnya banyak kan ada yang lain-lain. Gitu. Mungkin iya, mungkin violin mungkin gua nggak tahu, mungkin tinggal geser kali ya. Enggak, dia beda. Kalau gitar kan kayak tinggal geser kan. Nah, kalau di violin tuh beda lagi posisinya. Jadi kayak setiap nada itu ada beberapa pindah nada itu ya pindah posisi jari itu yang membuat agak sulit itu. Soalnya kalau di piano nggak bisa tuh. Iya sama mungkin kayak piano juga gitu kan. Iya jadi memang gue mesti ngulik tuh. Iya mesti ngulik. Jazz kan nggak ada di jarang ya. Jarang. Ya gue ulik dulu. Iya diulik dulu iya. Ulik dulu sih sampai nyaman sampai enak gitu kan. Salah satunya itu juga kalau misalkan key-nya beda ya gue pasti latihan dulu untuk di key itu yang beberapa gitu. Oke. Iya. Ya nice banget. Ya. Kendala lu apa nih latihan? Misalnya lu pernah nggak mood swing banget moodnya? Oh iya pernah banget kayak gitu. Manggung jelek nih, manggung ngerasa lu ngerasa waduh itu mah udah berapa kali
Itu udah kayak asam garam. Dihina. Dia paling sering dihina justru sama bokap gue sendiri sih. Oh, bokap lu. Oh, bokap lu keras nih. Bokap gue Ngajarin. lumayan keras untuk ngajarin musik dan lain-lain gitu. Jadi Kalau di panggung dihina. gue malah pernah berantem masalah Pernah berantem. karena gue ngambil notasinya nggak detail dan lain-lain. Ada yang pitchy apa Iya. kayak gitu-gitu. Oh. Ya kayak gitu-gitunya sih gitu. This is jazz, man. Iya. Ya kan? Telenius Mong aja pianonya fals. Come on. Ya biasalah bokap kan suka ada Oke. ekspektasi yang lain kan untuk ke anak gitu kan. Jadinya Lu tuh 3 bersaudara ya? Gue sebenarnya ada lagi. Jadi total tuh gue dari bokap tuh 6. Oh, 6. Jadi kakak 6. gue 6. Oke. Jadi kakak gue yang satu, kedua, ketiga tuh juga musisi juga. Yang pertama main piano juga Irfan Casmala, yang kedua Denny Casmala juga gitaris, produser juga. Terus yang terakhir yang ketiga Regi juga produser dan drummer. Gila. Nah, gue punya adik lagi 2 non musisi. Oke. Ya, jadi terakhir di gue. Gila, lu benar-benar ya kalau menurut gue ya kalau memangnya buat seseorang belajar musik ya lingkungan lu udah. Ya, itu ya. Lu udah ini banget, lu enak banget kan? Lu Ya, tinggal cuman nanya ada yang bokap lu mendukung, atau ya, mungkin. Ya. Pernah lu duet bareng kuartet bareng satu panggung. Pernah. Waktu itu Iya. tahun 2010 di Bekasi Jazz Festival pernah main bareng. Terus gimana, seru dong? Seru banget. Jadi kayak dadakan bikin lagu sendiri, main langsung di panggung gitu. Seru banget. Terus bokap lo gitu dong? Lu salah lu gitu enggak? Ya ada beberapa gitu lah. Biasa lah. Oke, ya ini sangat ngejawab pertanyaannya dalam hal latihan licks juga. Jadi memang kurang lebih mirip-mirip ya? Iya. Mirip-mirip ya? Iya. Terus apa kira-kira nih jawaban dari kendala nih? Misalnya kalau lu ngerasa mood swing, lu udah jatuh banget, lu udah ngerasa berantakan banget mainnya pada hari ini, lu moodnya nggak enak, terus lu mesti latihan lagi. Apa yang lu lakukan? Pertama yang gue lakukan tuh 2 biasanya. Gue cari 3. Pertama gue break dulu, gue lepas dulu. Oke. Terus cari kegiatan yang lain. Oke. Kedua, gue nonton lagi video-video YouTube musik yang lain biar ke-trigger. Oh, ke-trigger. Ya, Ya. yang Terangsang ketiga, lah ya. terangsang lah. Terus? Yang ketiga yang menurut gue yang lumayan bikin lo cepet lagi untuk semangat latihan, ya lo datang jam session atau nonton performance musisi lain. Udah. Oke. Itu kayak wah, itu lagi kayak anjir gue mesti latihan lagi. Iya. Terus kendala lu apa nih? Kalau lu nge-jam nih, kan? Iya. Mungkin pertama kali lu nge-jam, lu berani aja gitu atau gimana? Atau Enggak, gue pertama kali ngejam gue berani ngejam yang lagu-lagu yang gue tahu aja. Kalau gue nggak tahu, gue nggak main. Oh gitu. Iya. Meskipun lu ada aerial lah segala macam, ada program. Iya, ada... untuk awal-awal gitu. Tapi kalau sekarang gue karena gue ngelatih juga harmoni kan di rumah, jadi kayak walaupun gue nggak tahu lagunya kayak oh ya larinya ke sini tuh lari ke situ, 5 one-nya oke. gini. Jadi oh ya udah sikat kalau hajar tahu main gitu. Oke. Jadi pernah nggak di jam waktu jam session gitu lu ngerasa bahwa kok teman-teman gue kayaknya nggak asik banget sama gue nih gitu, maksudnya lo di sini atau lo dalam hati? Oh, kalau teman-teman sendiri sih enggak sih ya, soalnya kan kayak udah tahu gitu kan. Kalau main yang puyeng tuh kalau misalnya kita tiba-tiba ngejam entah berantah dari orang ini belum kenal sama sekali kayak terus kita nggak tahu dari siapa, begitu main lah kok gini ya. Tapi ya udah. Ya udah, namanya juga jam ya udahlah. Iya kayak gitu. Jadi memang asam garam lu jalanin berapa tahun Udah. nih? Lu jalanin berapa tahun? Bermusik ini berapa tahun? Bermusik tuh gue dari umur 9 tahun. Berapa tahun tuh? Berapa tahun? Lu sekarang? Sekarang gue 32. Sekarang 32. Wih. Oh, 20 tahun Sedap. lebih. Iya. Jadi kalau buat jadi kayak lu tuh segitu tahunnya. lu anyway lu sekarang ngajar juga? Ngajar? Kebetulan gue nggak ngajar sih. Lu nggak ngajar? Nggak ngajar dan gue sempet ditawarin cuman kayaknya nanti dulu sih, gue belum Kenapa, ada. men? Karena menurut gue pribadi kayak gue secara mental belum siap dan kayaknya gue secara ilmu pedagogi gue belum dapet. Jadi gue kayak dan gue masih lagi pingin senang main dulu aja gitu. Tapi gue ada rencana untuk ngajar sih, tapi dalam jangka panjang. Soalnya kan yang namanya kita ngajar tuh sebetulnya salah satu intuisi kita juga sebetulnya. Kalau Ya. ya kan kalau kita ketemu saudara kita mungkin dia
mungkin dia lagi nggak bisa sesuatu, kita mungkin bantu. Itu kan salah satunya kan. Oh iya ya. Iya dong. Iya ya. Kalau kayak gitu-gitu gua yang di pikiran gua kalau misalkan ngajar secara atas nama institusi gua Oke. belum. Tapi kalau misalkan sharing beberapa gua Oke, ngasih sharing sharing. kayak misalnya di Vibester kemarin gua workshop. Oke. Terus terakhir tuh gue juga ngasih workshop string quartet jazz yang arahnya kayak Turtle Island Quartet gitu di isi Padang Panjang November Oke. kemarin. Gua ya salah satunya gitu. Ya paling kalau yang sifatnya edukasi gitu ya. Oke. Gue sharing aja sih nggak yang atas nama institusi yang lain. Oke. Oh, anyway, yang kemarin lu sharingin apa tuh? Boleh nggak bagi sedikit? Oh boleh. Jadi kayak di isi Padang Panjang itu gue ngejelasin kayak ini loh di string quartet ini nggak opsinya nggak lu nggak cuma main lagu klasik aja, tapi di situ lu bisa main lagu jazz juga. Waktu itu gue bawain Night Indonesia sama apa ya satu lagi ya, aduh lupa lah itu lo. Terus sama bawain juga lagu keroncong, tapi dalam bentuk string quartet gitu. Jadi kayak ngasih opsi atau ngasih gambaran ke mahasiswa di sana kayak ada loh yang lain gitu selain klasik gitu. Karena gue backgroundnya juga pengajar, gue ngeliat nih kalau lu ngajar, wih banyak lo siswanya. Iya, karena peminatnya untuk pemain-pemain biola di luar sana yang mau berimprovisasi itu begitu banyak. Iya. Satu, nggak ada yang bisa ngajarin. Iya. Yang kedua, yang mau ngajarin tadi pun belum tentu bisa mainnya. Iya kan? Iya. Ya kan? Akhirnya beberapa institusi ya mungkin dapat pengajar yang mungkin asal-asalan, asal bisa. Iya. Nah, sedangkan kalau lu begini udah model seperti ini, soundnya udah kebentuk seperti ini, sayang banget ya guys. Ya, kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti ya. Oke. Suka dukanya apa nih? Lu main biola begini. Suka dukanya apa? Maksudnya kalau gue pianis nih. Gue ngerasa gue lebih lebar aja. Mungkin alat gue ngerasa gue lebih dominan alat gue. Piano kan secara. Kalau biola gimana suka dukanya? Dari segi soundnya kah? Selalu bermasalah? Ke alatnya ya. Iya, ke alatnya. Kalau gue sukanya dari violin tuh dia tuh kayak gue ngerasa kayak alat ini tuh ekspresif banget gitu. Karena dia kayak mendekati suara manusia kan. Jadi dan gitu dia ya? dan Oh, dia gitu nggak ya? pakai fret kayak gitar atau piano yang ada batasan itunya kan. Jadi kayak lo bisa main apa whole note, bisa main quarter, bisa main half note dan lain-lain gitu. Jadi luas juga dan lebar juga. Dan gitu ya? gua juga bisa, dan gue juga senang ada main violin adalah gue bisa main dalam berbagai formasi. Gue bisa main solo, tapi gue juga bisa main string quartet, gue juga bisa main di orkes. Itu yang gue seneng. Iya ya, gila ya. Dan sekarang juga gue yakin permintaan banyak sih. Iya, banyak banget. Kalau pianis kan udah menyebar. Iya, banyak banget. Kalau violin, come on. Oke, atau lagi nih, kalau gue ada satu pertanyaan teknis sedikit. Iya. Kalau lu dapat chord G7, apa yang lu pikirin? Nah, ini gue perlu tahu nih. Kalau Buat basicnya, temen-temen terutama nih ya. Kalau basicnya waktu gue belajar sih adalah yang kalau seven itu pasti gue langsung ingetnya ke mode skillnya ya Mixolydian itu sendiri. Terus? Atau biasanya gue ngambil bisa juga dari diminish tapi dari thirdnya si G itu sendiri. Kenapa mesti dari third? Yang gue baca sih kayak gitu dan Nyamannya. dan pas gue mainin juga ternyata masuk juga kayak gitu, enak gitu juga ya. Atau enggak juga lo bisa masukin ke minor harmoniknya, atau lo kayak bisa masukin juga ke whole tone. Bro, Ya, G7 cuman sebar, lu mesti mikir satu. Ya itu opsi. Iya, misalnya katakanlah cuman sebar D minor, G7, C mayor misalnya. Ada G7 dulu mau hajar apa kira-kira? Bisa alter scale juga yang lain-lain. Terus menurut lu tuh berapa detik tuh lu mikir? Waduh. Iya dong, sampai biar teman-teman tahu, cara analisanya begini. Atau begini, misalnya lu udah determine bahwa G7 itu pakai altered scale, lalu bar sebelumnya lu kosongin gitu atau enggak? Atau gimana? Kalau ini kan kita bicara ini ya. Teknis ya? Bicara teknis. Kalau misalkan ruang lingkupnya secara teknis, biasanya gue satu persatu tuh. Misalkan D minor G7, C major 7. Iya. Misalnya gue mainin di piano, isinya begini, terus G7 begini, C major 7 gini. Nah terus abis itu ya udah dilatih aja di bagian situnya.
Di bagian misalkan chord G7-nya. Wah, oke. Nanti tinggal mainin. Oke. Nanti kita atur sendiri tuh mau berapa lamanya yang tadi lo bilang Iya, gitu. iya. Oke. Nah, tapi nanti ketika udah main udah otomatis tuh kita udah ternyata kesini aja deh gitu. Bunyinya udah hafal gitu. Nah, gue jadi ingat gue jadi ingat kayak ternyata cara belajar yang baik improvisasi salah satunya kalau dari Gary Burton gue pernah lihat kayak ya lo pertama memorize aja dulu karena itu untuk mengenal lagunya. Ketika lo udah memorize udah dapat itu otomatis nanti kayak motorik lo tuh udah ngeluarin ya udah gue ngeluarin skill ini. Oke. Tapi kan Begitu pada saat kita main kan kita katanya harus nyanyi. Jadi artinya kalau kita berdasarkan motorik artinya kita separuh nyanyi separuh spontan tuh. Dalam artian refleks gitu. Iya Udah kan? refleks ya. Karena yang gue teliti yang gue teliti pada saat gue refleks terkadang gue gak bisa nyanyi. Paham gak maksud gue? Kalau gue nyanyi banget tuh iya kan? Iya. Tapi kalau gue refleks udah. Iya. Ya itu emang hal yang berbeda sih. Iya kan? Iya kan? Kalau kalau gue itu kayak itu gue nilainya itu kayak dua hal yang berbeda yang kayak kalau misalkan yang refleks tuh lo udah kayak itu kayak sisi empiris lo. Jadi pengalaman lo jadi kayak Oke. Tapi kalau nyanyi tuh lo berusaha lo mikir kan artinya. Kalau mikir lo artinya lo udah mainin ranah rasio di situ. Jadi itu dua hal yang berbeda menurut gue. Makanya kenapa kalau yang reflektif lo nggak usah tambah mikir, lo langsung main aja karena udah pengalaman kan kayak udah berulang-ulang main. Tapi ketika lo berusaha untuk ada intensi untuk menciptakan yang hal baru, lo udah mainin rasio dan menurut gue itu dua hal yang berbeda gitu. Oke. Rasio Gila dan juga empiris ya. Jadi sangat kompleks banget ya pada saat kita improvisasi. Kerennya di situ ya. Kerennya di situ. Itu artnya ya. Artnya dah. Memang kadang gue juga nggak bisa jelasin sih, maksudnya. Iya. Terkadang gue juga mau spontan aja gitu, tapi terkadang lagi mau nyanyi gitu ya. Lagi nyanyi kan gitu kan iya. Nah tapi permasalahannya nih, kalau lu reguler katakanlah 2 jam atau enggak biasa reguler 45 kali 3. Ya hitunglah tuh sendiri 45 kali 3 biasanya istirahat 15 menit. Biasanya gitu. Istirahat kali 2 ya kan? 45 istirahat, 45 istirahat 45. Biasanya 45 terakhir gue udah enggak bisa tuh nyanyi. Capek. Karena capek iya. Ya karena lu main rasio di situ. Iya capek ya. Lu main sih ya. Jadi kayak ya udah. Akhirnya lu keluarin aja kan yang lu udah pernah latih ya, empiris pengalaman lu udah. Iya kan, maksudnya badan udah ngerasa bau apak gitu kan. Udah gitu rasanya juga mau udahan aja kan. Iya, capek iya. Iya. Makanya that's why kenapa ngejelasin bahwa konser itu enggak ada yang selama itu. Iya. Iya kan? Iya. Konser itu palingnya berapa menit sih? Kayak kemarin Java aja sih berapa menit ya? Iya, enggak sampai 2 jam lah. Iya kan? Paling lama sejam mungkin. Iya kan? Sejam iya. Kalau enggak gila Stres, capek. Gue sempat ngalamin itu sih kemarin sama Mas Nial sih kayak di Five Star tuh. Iya. Kayak ya yang tadi lu cerita kayak 45 kali 3 apa 2 ya lupa. Kayak udah terakhir tuh gue kayak anjir gue mau ngapain lagi. Iya. Karena itu kayak energi tuh sangat ngebantu banget sih. Kalau energi lo lagi berkurang ya otomatis feel main pun jadi kayak aduh. Iya, betul. Itu, iya. Dan capek kan ya? Capek jadinya capek. Bawa mood begini kan capek dulu. Capek banget kan ya? Jadi pengen udahan gitu. Ya guys, jadi itu ngejelasin juga bahwa kita aja mungkin yang udah main, kita ngerasain bahwa ya makanya ilmu waktu kita belajar tuh penting banget kita maksimalin ya. Maksimalin. Supaya kejadian fisik kita yang kita lagi mungkin gak kuat, kita seminimal-minimal seminimal kondisi kita pada saat kita main jadi nggak terlalu jelek gitu. Iya makanya itu paling nggak enak tuh kalau lagi sakit tuh, aduh gak enak banget itu. Gue pernah ngerasain tuh kayak itu kayak, solo tuh udah deh segini aja deh. Sakit apa pada saat itu yang diare? Bener sama. Wah tuh nggak enak banget sih. diare sama panas gitulah, demam gitu tuh nggak enak banget itu kalau main. Nggak enak banget. Kalau lu berdiri enak. Nah kalau gue diare lagi main piano nih, krok. Waduh, nggak enak. Gue langsung telepon Glenn, Om Glenn. Langsung telepon, Om Glenn, gantiin. Itu nggak enak banget. Segera. Lagi begini krok. Nggak enak. Iya, konsernya di 2 kan? Iya, kita nahanin bro. Nahan ya. Enak. Oke, ya. Gue ini banget senang banget, maksudnya insight-nya banyak banget hari ini ya. Jadi keren banget. Satu hal lagi nih secara teknis, gimana cara lo ngadepin lagu-lagu yang model tuh artinya lagu-lagu yang mungkin one chord gitu ya.
Terus gimana cara lo ngadepin lagu-lagu kayak gitu modelnya? Misalnya C minor aja terus. C minor terus gitu, ya kan? Gimana cara lo ngadepin? Kalau gue yang tadi gue bilang gue denger dulu Oke. musiknya seperti apa, karena mendengar itu menurut gue adalah salah satu menambah vokabulari lo itu sendiri Ya, gitu. oke. Nah pas di latihan itu ya lo eksperimen aja gitu dengan si minor seven misalnya bisa pakai apa Ya. dan lain-lain gitu. Jadi begitu udah main tuh kita udah punya amunisi tersendiri gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau gue sih kayak gue kalau analisis tuh gue hajar pas di latihan. Oke. Begitu udah dimain ya udah let it go. Terus gimana cara lo maintain moodnya? Kan Moodnya biasanya kalau moodnya biasanya gue nggak langsung hajar sih. Oke. Jadi kayak misalkan kalau di violin gue kayak gue long note dulu, Oke. long note dulu hajar, cari moodnya dulu. Dan gue satu hal yang penting adalah ngedengerin ritmenya itu sendiri juga sih. Itu Oke. penting banget karena kalau ada ritme yang ngedukung tuh pas mau solo juga enak kayak Oke. gitu-gitu. Jadi Benar, gue dengerin. setuju. Jadi kayak gue bokap tuh selalu bilang kayak kalau solo tuh kayak kamu harus kayak gunung gitu. Abang-abang gue Betul. juga bilang kayak kalau bisa kayak gunung, jadi kayak ada dynamicnya. Jadi nggak kenceng terus, nggak pelan terus kayak gitu-gitu. Jadi usahakan gimana caranya kayak gunung gitu. Dan Betul. naik terus puncak, Klimaks, terus anti turun, klimaks. ya, Iya. kayak gitu-gitu. Tapi percaya nggak? Tergantung kondisi, tergantung karakter orang sebetulnya. Oh iya, sangat Betul kan? sangat karakter orang. Jadi Sangat kalau karakter. orangnya mungkin banyak ngomong kayak gue, ya mungkin dari awal udah banyak ngomong. Iya kan? Tapi Iya. kalau orangnya mungkin diem-diem aja, dia pasti Iya. bisa ngambil, Iya. ya kan? Iya. Maksudnya, Terus gue setuju banget ya sih, kan? itu karakter. jadi orang. terkadang nggak bisa lu, mungkin kalau lu nanti mungkin ada yang ngajarin lu bahwa oh solo mesti begini, kayaknya agak susah tuh. Karakter Iya. kita berarti berubah juga Iya kan? berubah juga, iya. Jadi mesti lebih tenang gitu kan? Ya in the moment Ya banget kan? makanya. Ya gue host podcast, pengajar, kalau gue tenang gimana murid gue nanti? Ya, nggak tenang aja nggak bisa lu pada, ya apalagi gue tenang. Oh, Ya. marahin dong. Rasain lo. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Pesannya apa nih? Pesan buat teman-teman yang lagi belajar. Untuk belajar jazz, Belajar jazz pada umumnya, belajar violin juga pada Ya. khususnya, apa pesan-pesan lo? pesan khusus gue ya kalau gue nggak abis-abisnya kalau pingin belajar musik yang pertama harus serius, konsisten, dan mencintai musiknya itu sendiri dan memperbanyak dengar itu aja kalau menurut gue. Berapa banyak korbannya nih? Duit, waktu, Wah semuanya, repot nih. semuanya, Lagi susah nih, zaman susah nih. semua ada jalan kok. Semua ada jalannya. Semuanya ada jalannya. Amin. Amin. Ya. Oh jadi terus penting nggak YouTube dengerin? YouTube Konser. itu penting dan lain-lain. Cuman kalau menurut gue nggak tahu ya. Kalau gue tuh tipe orang yang kalau mau belajar sesuatu alangkah baiknya kalau dari awal kita basic banget kita harus butuh guru. Karena menurut gue itu kayak seenggaknya kita punya guidance. Guidance dulu ya. YouTube oke, banyak. Cuman saking banyaknya kita jadi bingung memilah bagaimana kita mulainya Iya, betul. gitu. Cuman kalau kita ada guru kan kita jadi ada pengawasnya dan lain-lain. Ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi belajarnya nggak muter-muter ya. Betul itu dia. Jadi Karena nggak buang zaman waktu sekarang juga kan informasi banyak banget kan. Betul. Gitu. Dan belum tentu bener juga. Belum tentu benar juga gitu. Teman-teman, thank you yang udah menyaksikan podcast gue bersama Dika Casmala. Dan buat gue belajar banyak banget dari podcast ini. Dan apa yang menjadi positive vibe pasti akan gue contoh ke depannya. Dan gue tahu bahwa seorang Dika ini dia sampai hari ini juga gila-gilaan, latihan, gila-gilaan, ambisinya sampai hari ini dan menjadi contoh buat kita semua. Ya gitu aja YouTube dari gue dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue. Thank you. Thank you Dika. Thank you Mas Alvin. Mantap. God bless. Thank you teman-teman.